Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehadin dari mahasiswa PPG Batch 2A IAIN Takengon tahun 2023. Kali ini saya ditugaskan untuk mencari informasi referensi pengetahuan tentang PBL atau Problem Based Learning yang ada kaitannya dengan modul pertama, yakni memahami pesimis dan putus asa terhadap tawakal sebagai akhlakul karimah. Kali ini saya menjumpai Bapak Kepala Sekolah SDN Linggamani di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya sebagai referensi informasi dan pengetahuan untuk tugas PBL yang akan kami kirimkan di modul 4 ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar hari ini baik, Bapak. Alhamdulillah sehat, baik, dan tetap bahagia dan tetap optimis gitu ya. Amin. Baik Bapak, kali ini saya ada tugas dari dosen PPG di IAIN Takengon Ya. terkait dengan problem based learning tentang akidah akhlak yang sudah kami ambil dari modul 1. Ya. Yang kami ambil diidentifikasi masalahnya di kalangan masyarakat maupun siswa yang ada di sekolah, yakni memahami pesimis dan putus asa terhadap tawakal dalam hal akhlakul karimah. Nah, untuk menambah informasi dan pengetahuan bagi saya, mohon kiranya Bapak memberikan keilmuan tentang pesimis dan putus asa ini terhadap tawakal yang kian ada di masyarakat maupun di siswa-siswi yang ada di SDN Linggamani pada khususnya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini luar biasa, pertanyaan yang cukup bagus, dan ini emang harus dieksplor apa saja sih penyebabnya sehingga saat ini orang-orang itu cenderung apatis, pesimis gitu ya terhadap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa faktor diantaranya yang mempengaruhi faktor mereka menjadi pesimis itu. Satu, karena kurangnya pengetahuan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kadang-kadang mereka itu merasa apa yang dia kerjakan itu hasil dia. Jadi sehingga ketika gagal itu mereka tidak punya sandaran. Sehingga mereka ketika gagal itu merasa karena dirinya yang mengerjakan, ketika gagal itu otomatis dia tidak punya sandaran sehingga merasa putus asa, kemana rek muntang gitu kalau bahasa Sunda. Dan yang kedua itu adalah kurangnya pengetahuan, sehingga cara mengkaitkan pekerjaannya, usahanya, cita-citanya itu mereka itu kurang kuat. Harus kemana disandarkannya? Kalau kita tahu kan segala sesuatu kita punya sandaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, berusaha semampu kita, dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu titik itu adalah sangat-sangat kurang, diakibatkan mereka juga jarang dan kurangnya memahami, menggali, mengesal masalah agama. Yang selanjutnya yang juga tidak kurang untuk mendorong salah satu faktor mereka jadi pesimis karena kurangnya optimisme diri sendiri. Jadi kadang-kadang lamun gagal ya sudahlah, selesai, saya gagal. Jadi mereka itu benar-benar kekuatan tawakalnya sangat-sangat kurang. Yang selanjutnya itu karena merasa tidak berdaya, merasa lemah, merasa tidak memiliki kekuatan. Kenapa mereka merasa lemah? Karena kaitkan tadi lagi ke faktor awal bahwa tidak adanya keyakinan, keimanan yang kuat, dan juga pengetahuannya sangat dangkal. Sehingga ketika mereka gagal itu mereka sudah merasa lemah sendiri gitu ya. Nah, yang selanjutnya kalau di kalangan siswa juga itu terjadi ketika adanya bullying. Nah, ketika ada bullying, mereka seperti tadi merasa lemah, merasa adanya ketidakmampuan, sehingga mereka itu merasa menjadi
apatis gitu ya, merasa putus asa lah, untuk ngapain, kita ngapain juga gitu ya. Nah, dari apatis itu juga kalau di masyarakat yang tumbuh dengan mereka menjadi pesimis itu karena sulitnya ekonomi, sehingga mereka itu bukan pasrah tapi terlalu menyerah gitu ya, dengan apalagi kondisi sekarang di daerah kita dengan musim panas yang cukup berkepanjangan. Di hutan misalkan hasil perkebunan menurun, di sawah juga emang menurun, ekonomi semakin melemah. Nah, ini juga menurunkan rasa-rasanya itu, optimisme itu menjadi kurang gitu ya. Dan salah satu faktornya ya kembali lagi ke tadi, bahwa harus keimanan yang kuat, keilmuan yang kuat, kayaknya itu yang akan mendongkrak optimis akan kembali menjadi luar biasa. Kayaknya itu ya sementara. Baik Pak, dilihat dari penjelasan dari Bapak barusan bahwa ini ada lebih dari 3 bahkan lebih dari 5 ya untuk identifikasi yang menyebabkan pesimis itu sendiri. Ya. Nah, dari kesekian itu yang paling dominan itu bagian yang mana Pak? Yang paling dominan mereka sudah pesimis itu adalah kurangnya penanaman keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimotori atau yang dipelopori karena kurangnya pengetahuan, dan mereka tidak mau berangkat untuk mencari pengetahuan agama yang lebih kuat lagi. Sepertinya itu. Baik. Selanjutnya ini ada yang paling dominan tadi kurangnya tingkat keimanan ya. Betul. Nah, karena mungkin kalau di masyarakat itu bagian wilayah kerja sekolah itu tidak memungkinkan. Nah, untuk pencegahannya atau tindakan kita di sekolah ini mungkin objeknya adalah siswa. Yeah. Nah, penanganan untuk meningkatkan keimanan, terus ketakwaan agar tidak pesimis dan putus asa, langkah Bapak kepada para guru, mungkin para siswa juga apa saja? Langkah yang harus kita tempuh salah satunya kita memberikan pencerahan langsung kepada siswa, juga kita bekerja sama dengan guru ngaji, dengan guru MDA, dengan majelis-majelis taklim, karena di sana mereka akan lebih banyak berkomunikasi gitu ya. Mereka akan lebih banyak tinggal, dan di sana itu lebih dominan untuk memperkuat keyakinan keimanan mereka ketika terjadi masalah, sehingga betul-betul optimis mereka itu menjadi lebih terdongkrak lagi, kepasrahan mereka, ketawakalan lebih terdongkrak lagi, sehingga betul-betul optimis akan lebih optimal gitu ya. Jadi itu lebih ke masyarakat supaya kembalikan lagi ke majelis taklim, karena waktu mereka lebih banyak di sana gitu. Kalau di sekolah kan ada batasannya, walaupun di sekolah juga tidak menutup kemungkinan. Program kita ada duha bersama gitu ya, ada ceramah duha ketika hari Senin, ketika apel kita bekali, di dalam kelas juga kita bekali. Itu salah satu untuk mendongkrak optimisme mereka di sekolah. Oke. Baik Pak, terima kasih untuk penambahan bagi saya referensi sebagai informasi dan pengetahuan di modul ini di PPG batch 2 yang pertama. Mudah-mudahan tugas yang kami emban pada hari ini sampai akhir nanti berjalan mulus dan amin, lancar. Amin. Allah ya Rabbal Baik, alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Lingamani di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Maskun Saiful Kholik SPDI, telah kami selesaikan, dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat kami ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan kami laksanakan sebagai tugas dan diaplikasikan di sekolahnya masing-masing. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.